Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Ana lagi flu yang lumayan udah hampir 1 minggu dan alhamdulillah batuknya juga masih cukup kuat untuk membangunkan orang yang lagi tidur kalau lagi batuk gitu kan. Namun apapun itu, segala hal, ujian yang ada hadir di dalam kehidupan kita itu, sungguh kita sebagai hamba Allah haruslah terus mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, baik lagi sakit, baik lagi sehat, tentu kita harus terus mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, la tahzan, innallaha ma'ana, di mana Allah itu selalu membersamai kita. Jadi kita nggak boleh sedih, walaupun sedih itu adalah sebuah rasa yang manusiawi dirasakan oleh mereka yang punya hati. Jadi ketika engkau sadari, jikalau saja hal di dunia ini hanyalah sementara, teman-teman. Lantas kau akan mulai semakin memahami bila mana di satu titik segala keluh kamu itu membutuhkan sujud, di mana segala rasa letih kamu itu memerlukan ibadah, dan di mana segala ikhtiar yang udah kamu lakuin itu kamu perlu untuk berpasrah kepada Allah, ya kan. Jadi sebanyak apapun ikhtiar yang udah kita usahain, pasti pada akhirnya kita akan eh, merasa nggak mampu di satu titik ya, di suatu kondisi, dan apalagi yang bisa kita lakukan selain kita berpasrah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, teman-teman, selain itu dunia ini adalah tempatnya segala lelah bagi siapapun yang beriman kepada Robnya. Jadi kalau ada yang bilang, "Kok aku banyak ujiannya ya? Kok aku kayak ujian tuh nggak habis-habis gitu?" Ya, untuk yang berpikir seperti itu, berarti seakan-akan, kita ngerasa kita ini lebih baik dibanding para nabi gitu kan. Karena tentu ujian yang paling berat itu adalah para nabi, teman-teman. Jadi kalau kita udah selalu berkata bahwa, "Kok ujian aku nggak habis-habis ya?" Ya seperti itulah kita manusia hidup gitu kan. Ujian kita akan habis tatkala ketika kita udah, dikubur, teman-teman, alias kita udah wafat, udah meninggal gitu kan. Jadi selama kita masih nafas ini masih ada sama kita gitu kan, ujian itu akan selalu hadir gitu kan. Selain itu, dunia ini bagaikan penjara bagi hamba-hamba Allah yang taat kepada Robnya. Karena segala hal yang menyenangkan itu sangat dekat dengan rasa lalai ya. Segala hal yang menyenangkan itu bahkan sangat mendekati dan sangat dekat kepada sesuatu yang nggak boleh dilakuin oleh kita orang Islam gitu kan. Contohnya aja misalnya nggak usah terlalu jauh kita cari perumpamaan kalau kita lagi jalan-jalan gitu kan, jalan-jalan ke mall atau kita jalan-jalan lah, healing lah kayak gitu. Masuk waktunya sholat misalnya. Terus kita, "Ah, ntar aja deh ya," gitu kan. Nanggung nih lagi jalan-jalan sama keluarga ya kan. "Wah, nanggung nih lagi nonton," gitu kan, nonton di bioskop nih udah masuk waktunya sholat, padahal tapi kita melalaikannya dan entar aja kan bisa diganti dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang, menyenangkan dan akhirnya melalaikan kita gitu kan, dari kewajiban kita. Terus, misalnya, itu tadi kaitannya sama penjara, dunia bagaikan penjara ya kan, bagi kita yang taat pada Rabbnya. Karena ketaatan itu berat sih, teman-teman, dan Ana sendiri secara, sadar sangat mengakui bahwa masih sangat jauh dari, hal baik gitu kan. Masih tentu saja terus merasa diri ini fakir, terus merasa diri ini, berdosa, banyak dosa gitu kan. Karena kita setiap hari itu pasti tanpa kita sadar ataupun kita nggak sadarin kita melakukan dosa-dosa yang, kita lakuin sama Allah gitu. Jadi siapa sih manusia yang nggak punya dosa gitu aja kan. Lalu tak semestinya juga sih teman-teman kalau kita itu marah pada segala hal yang, hadir atau datang di dalam hidup kita, ngeganggu hidup kita gitu. Padahal kita udah ngerasa kita tuh nggak bikin apa-apa ya kan, kita udah ngerasa kita tuh, udah diem aja gitu, nggak banyak tingkah gitu, tapi ada aja gangguan-gangguannya dan kita marah pada hal-hal tersebut. Padahal sebenarnya tuh hal-hal demikian itu nggak lantas mereka tuh datang gitu aja ya, segala permasalahan, segala peristiwa itu nggak datang, begitu saja. Pasti ada turut andil kita di dalam peristiwa itu terjadi, di dalam kehidupan kita, yang hadir di dalam kehidupan kita. Jadi ya mau nggak mau kita tuh mulai harus menekankan bahwa semua yang ada, yang terjadi, yang kejadian sama kita, yang datang di hidup kita, ya udah kita sadari aja, kita itu memang ya manusia yang selalu berbuat dosa tiap hari, teman-teman. Sehingga alangkah lebih baik jika kita menempatkan posisi diri kita itu, ya udah kita adalah si pendosa, banyak dosa, si fakir ya kan, dan kita usahain atau biasakan untuk terus mohon ampunan sama Allah itu kan, pemilik, kehidupan kita atas segala, kesalahan-kesalahan kita. Baik kita ngelakuin sesuatu yang buruk ataupun enggak, ya kita nempatin diri aja sebagai orang yang banyak salah gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya mau setiap detik, menit, di setiap, hela nafas tuh ya banyak istighfar gitu ya. Dengan begitu Allah tentu akan menilai kita sebagai hambanya yang rajin bertaubat, teman-teman. Dia selalu berusaha menjadi orang yang, baik di hadapan Allah ya kan, berusaha menjadi hambanya Allah yang bersih gitu, yang selalu pengen jiwanya itu bersih, hatinya bersih, sehingga, selalu merasa dirinya tuh fakir di hadapan Allah, teman-teman. Satu hal lagi, alangkah baiknya jikalau kita selalu membiasakan diri lagi untuk bermuhasabah, introspeksi diri, alih-alih daripada kita nyari, orang lain untuk disalahin, nyari, orang lain buat dijadiin kambing hitamnya gitu kan. Ya udahlah kita balikin ke diri sendiri bahwa, ya memang kita diri inilah yang masih, terus ngelakuin kesalahan, yang masih sangat, jauh dari ilmu ya kan, sehingga terus berintrospeksi diri, terus bermuhasabah diri, dan Allah akan menilai seberapa keras kita berusaha untuk menjadi hambanya yang bermuhasabah diri dan rendah hati. Karena orang yang rendah hati itu tentu saja adalah orang yang nggak sombong, yang lebih menekankan kesalahan adalah pada dirinya sendiri dibanding harus mencari-cari kesalahan orang lain.
Jadi terakhir adalah sebanyak apapun permasalahan, ujian yang kita hadapin termasuk diri Ana sendiri ya kan, kadang ngerasa, "Mampu nggak ya? Kok kayak udah nggak mampu?" Gitu kan. Kita harus sama-sama untuk menguatkan sabar, menguatkan iman, keyakinan, dan harapan bahwa Allah akan selalu menolong kita. Bila kita udah hidup tanpa harapan itu bagaikan mayit teman-teman, karena mayit itu kan udah nggak punya keinginan atau cita-cita kan, karena udah selesai hidupnya, udah meninggal, udah wafat gitu kan. Itulah kenapa ketika kita masih hidup, kita harus selalu memiliki harapan. Karena harapan itu adalah satu dari sekian banyak alasan kita harus hidup dengan baik dalam iman dan Islam, hingga Allah memanggil kita pulang. Kita berharap bahwa segala ujian ini pasti akan selesai juga, karena ada sutradaranya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di dalam Quran surat Al-Insyirah ya, "Inna ma'al usri ma'al usri usra." Beserta kesulitan ada kemudahan, beserta kesulitan ada kemudahan. Pasti segala ujian itu akan selesai dengan izin Allah. Berharap selalu jikalau kita kelak akan pulang kepada pemilik jiwa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di dalam Quran surat Tabarok, ya, Quran surat Al-Mulk ayat kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa yang lebih baik akalnya? Dia Maha Perkasa, Dia Maha Pengampun. Nah, teman-teman, tetap semangat menjalani hari, tetap semangat menjalani segala macam ujiannya. Insya Allah ada selalu penolong kita, sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.